Kalau dengar kalimat orang yang jarang bahagia, mungkin aku dulu termasuk salah satu orang yang jarang bahagia. Ya, gimana mau bahagia? Masalah datang silih berganti. Belum selesai masalah ini, datang masalah lagi. Gimana mau bahagia kalau kayak gitu? Tapi, itu semua berubah ketika aku belajar dari Nick Vujicic, seorang motivator internasional yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Aku belajar tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuatku tidak bahagia. Dan setelah aku mempelajari hal itu, aku merasa hidupku mulai berubah. Aku bisa menghadapi masalah dengan tenang dan santai. Hidupku menjadi lebih baik. Mau tahu apa aja kebiasaan itu? Yuk simak video ini. Hai, aku Khairuddin. Di channel ini aku akan membahas seputar pengembangan diri, produktivitas, dan ilmu yang tidak diajarkan di sekolah formal. Monggo bisa di-subscribe. Lahir tanpa tangan dan kaki membuat Nick hampir tidak pernah merasakan bahagia. Tapi, Nick sadar bahwa ketidakbahagiaan itu ternyata ulahnya sendiri. Ternyata, ia tidak bahagia karena memelihara kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan dirinya tidak bahagia. Seringkali, kita tidak menyadari kalau kita juga pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Mau tahu apa aja kebiasaan itu? Oke, let's go. Sebelumnya bagi kalian yang kepo, siapa itu Nick Vujicic? Dia adalah seorang motivator internasional yang tidak mempunyai kaki dan tangan. Kalian bisa nonton kisah hidup Nick Vujicic di video ini ya guys. Link ada di deskripsi ya. Kebiasaan pertama yang harus dihindari adalah menghindari konflik dan masalah. Menghindari konflik dan masalah seringkali dipandang sebagai solusi jangka pendek. Tapi, pada kenyataannya kebiasaan ini hanya memperparah masalah yang ada. Dalam hidup, konflik dan masalah pasti akan datang dan memang sulit untuk dihindari. Hidup ini hanyalah seperti berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Mau tak mau, ya kita harus menghadapinya. Walaupun Nick Vujicic tidak mempunyai kaki dan tangan, tapi ia tidak pernah menghindari konflik dan masalah. Ia selalu menyelesaikan masalah yang datang dalam hidupnya. Dan hal ini yang membuat Nick Vujicic menjadi orang yang sukses dan mendapatkan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Kebiasaan kedua yang harus dihindari adalah suka meragukan diri sendiri. Jangan suka meragukan diri sendiri. Kadang, batasan-batasan yang ada di pikiran kita atau istilah lainnya mental block, ini membuat kita jadi meragukan diri sendiri dan kemudian menghindari konflik dan masalah. Misalnya, kamu seorang desainer grafis, kemudian kamu disuruh ngisi seminar di hadapan ratusan orang, yang biasanya kamu hanya presentasi di depan kelas, tiba-tiba kamu disuruh ngisi seminar karena panitia yakin kamu yang paling cocok untuk mengisi seminar tersebut. Kalau kamu meragukan diri sendiri, pasti kamu berpikir gini, aduh gimana ya, diterima enggak ya? Soalnya aku belum pernah ngisi seminar nih. Dan kamu ragu-ragu. Kalau kamu tolak, oh ini sayang banget. Berarti kamu menghindari konflik dan masalah. Padahal kalau kamu terima dan kamu mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, ini bakal bisa ningkatin skill komunikasi kamu dan banyak membuka peluang baru yang tentunya sangat bermanfaat untuk karirmu ke depannya sebagai desainer grafis. Jadi, ketika kamu tidak meragukan diri sendiri, percaya diri, itu akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan tersendiri dalam dirimu. Nick Vujicic itu hebat banget loh. Walaupun ia punya keterbatasan fisik, tapi ia tidak pernah meragukan dirinya sendiri. Dan ini yang menjadikan Nick sukses menjadi motivator internasional. Bahkan, karena ia tidak pernah meragukan dirinya sendiri, ia bisa loh berenang, menyelam, berselancar, main musik, main skateboard, layaknya manusia biasa. Kemudian, kebiasaan ketiga yang harus dihindari adalah terlalu fokus pada masalah. Poin ketiga ini masih nyambung sama poin-poin yang sudah dibahas tadi. Terkadang, kita terlalu fokus pada masalah yang ada dalam hidup kita sehingga kita tidak fokus pada solusinya. Nick dahulu ketika masih kecil, ia terlalu fokus pada masalah. Kenapa ia tidak mempunyai kaki dan tangan? Dan karena hal itu, ia malah menyalahkan Tuhan. Dikiranya Tuhan baru ngelawak. Bahkan,
Ketika ia mau tidur, ia berdoa supaya diberi kaki dan tangan. Ia nangis-nangis berharap ketika ia terbangun dari tidurnya, ia sudah mempunyai kaki dan tangan. Nick terus meratapi itu hingga ia beberapa kali mau bunuh diri. Lalu ia sadar, fokus pada masalah itu hanya menambah masalah. Dari situ Nick mencari solusi supaya ia bisa menjalani kehidupan seperti layaknya manusia biasa. Kebiasaan keempat yang harus dihindari adalah membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah kebiasaan yang secara tidak sadar sering kita lakukan. Kita sering berpikir, kok aku gak secantik dia ya? Kok aku gak seganteng dia ya? Kok aku hitam ya? Kok aku gak seputih dia ya? Secara tidak sadar, kita mencaci diri sendiri. Dan ini yang membuat kita tidak bahagia. Ketika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, maka akan muncul rasa cemburu, frustasi, putus asa, yang jika dibiarkan terus-menerus akan membuat kita jadi depresi. Ini juga mengalami masalah yang sama. Ia selalu membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Ia jadi merasa terhina dan tertindas. Kemudian ia menyadari, setiap orang itu mempunyai jalan takdir yang berbeda, mempunyai kelebihan yang berbeda, dan tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Mungkin cukup 4 ini yang aku bahas di video kali ini. Kalau teman-teman tahu kebiasaan lain yang bisa membuat kita tidak bahagia, boleh dong tulis di kolom komentar. Aku harap kalian bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut supaya kalian lebih bahagia dan hidup kalian jadi lebih baik. Bye-bye.